Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya Bang Tono Tutorial. Di video ini saya akan membuat pintu geser atau pintu sliding untuk rak gudang saya. Raknya sudah saya buat beberapa bulan yang lalu, namun karena suatu kebutuhan maka perlu beberapa kotak untuk dibuatkan penutup, sehingga perlu pintu. Karena lokasinya yang sempit, maka saya berinisiatif untuk membuatkan pintu sliding atau pintu geser. Pintu sliding atau pintu geser untuk rak ini konsepnya sama dengan pintu sliding lemari, karena roda dan rel yang digunakan itu sama, namun berbeda dengan pintu sliding untuk yaitu pintu masuk atau pintu rumah, pintu ruangan itu berbeda, relnya nanti rodanya berbeda. Di sini saya akan membuat pintu sliding dari hulu baja ringan dan dari triplek milamento. Hulu baja ringan ukuran 2x4 dan milamento putih dengan ketebalan 4 mili. Sedangkan untuk dudukan rel saya menggunakan hulu 4x4. Sebelum kita masuk ke video cara membuat pintu sliding dari hulu baja ringan dan triplek milamento, mungkin teman-teman kalau ada yang mau tahu, pengen tahu cara membuat raknya, sebelumnya beberapa bulan yang lalu videonya sudah pernah saya upload, nanti bisa lihat di sini atau bisa dilihat di link deskripsi ya. Proses awal yang kita buat adalah membuat pintu. Setelah kita ukur yaitu 60, 120, 60, 120, kita potong pakai gerinda. Kalau yang punya gerinda ini sudah saya ukur sebelumnya. Kalau yang belum punya mesin gerinda bisa dipotong manual pakai gunting. Motongnya 3 sisi saja ya, jadi saya enggak potong putus pun enggak, jadi 3 sisi. Tadi nanti ditekuk gitu masih ada satu sisi yang nempel kayak gini. Setelah kita potong semua 3 sisi, pada satu sisi itu kita gunting, lebarnya sama dengan lebar hulu. Untuk itu saya pakai penggaris hulu biar nggak usah ngukur lagi pakai meteran lebarnya berapa, jadi tinggal saya garis lebar hulu. Untuk cara menggunting bebas, enaknya teman-teman bagaimana. Ini saya seperti ini ya, dari sisi samping kanan kiri, terus kita tarik ke atas. Tujuannya nanti agar ketika hulu ditekuk masuk itu pas, kalau satu hulu ya. Nah ini nanti terus masuk seperti ini. Oke, nah, kita lakukan hal ini pada tadi semua 4 sisi. Setelah itu kita rangkai hingga menjadi atau membentuk kotak persegi panjang. Ini ada yang masuk untuk susah masukinnya, jadi kita renggangin pakai gunting. Setelah rangka hulu membentuk persegi panjang dengan ukuran 60 kali 120 atau sudah membentuk kotak, selanjutnya kita kunci,
kita kencangkan dengan paku ribet, dan jangan lupa untuk disiku ya, karena kalau nggak siku nanti susah sekali untuk bisa pas ketika digunakan sebagai pintu, dan tentunya juga akan berpengaruh pada kerapatan pintu. Itulah kenapa dibutuhkan siku. Rangka kotak kita bikin 2 untuk pintu kanan dan kiri. Setelah rangka kotak jadi, potong hulu yaitu panjang 60 cm sebanyak masing-masing 3, berarti kali 2 sebanyak 6 batang. Tujuannya adalah untuk nambah sisi atas 1, sisi bawah 1, dan tengah 1, agar nanti ketika masang roda itu lebarnya dapat, karena lebar rodanya di sini yaitu 5 cm kali 5 cm. Untuk detail roda pintu geser atau pintu sliding dan rel pintu sliding, saya sudah buatkan video sebelumnya ya, silahkan dilihat di video saya sebelumnya, atau nanti bisa dilihat di deskripsi linknya. Setelah itu potongan hulu tadi kita rangkai, kita rivet, kencangkan. Setelah selesai, menuju ke proses selanjutnya, yaitu kita potong triplek melamento. Triplek melamento kita potong sesuai ukuran rangka yang ada, yaitu 60 kali 120, dan sisanya untuk ditempel pada rak yang sudah ada, yaitu dengan pembagian ukuran yaitu 60 kali 120 juga. Jadi ukuran triplek itu kita belah jadi 4. Ini emang sudah kita desain agar tidak ada yang terbuang, dan triplek habis tidak tersisa. 60 kali 120, 60 kali 120 jadi 4. Untuk cara potongnya saya akan menggunakan cara manual, yaitu dengan menggunakan pisau cutter, kayak memotong gypsum ya. Kita taruh posisi yang licin, yang ada lapisan melamin di atas, lalu kita cutter seperti ini, diulang-ulang mungkin bisa 2-3 kali hingga putus 80%, baru nanti kita tekuk. Kalau yang kita potong dari sisi belakang, nanti ketika kita patahkan itu hasilnya akan bopeng-bopeng gitu, ada gombal-gombal, jadi nggak bisa rapi. Dan jangan juga menggunakan gergaji ya, kalau gergaji hasilnya juga nanti nggak rapi juga, karena ketebalannya cuman 4 mili. Pemasangan roda pintu sliding bisa dilakukan sebelum pasang melamento ataupun sesudah pasang melamento. Tujuannya hulu saya rangkap 2 adalah untuk ini ya, agar roda pintu sliding bisa menyekrup, karena sekrupnya 4, kalau itu 1 hulu saja lebarnya kurang, jadi makanya saya bikinkan itu double rangka. Sedangkan untuk rangka yang di tengah tujuannya adalah agar nanti
melamento itu tidak menggelembung di tengah, dan juga untuk kekuatan ini sedang kita ukur dan kita emal. Untuk posisi rodanya saya ambil ukuran yaitu 5 cm dari sisi pinggir. Penampakan pintunya setelah jadi seperti ini ya. Mohon maaf tidak bisa menunjukkan ketika saya memasang karena cuaca tiba-tiba hujan, dan selanjutnya saya kerjakan di dalam dengan ruangan yang sempit malam hari. Jadi semoga tetap bisa dipahami. Kalau mungkin teman-teman ada yang belum paham, itu kurang lebihnya yaitu sama seperti ketika saya membuat frame untuk kawat ram pajangan sandal. Nanti videonya bisa ditonton, saya cantumkan linknya di deskripsi. Dan ini yang sudah setengah jadi kondisi di raknya, yaitu sisa melamento yang 2 potong, tinggal kita rivet saja pada rangka rak yang sudah ada. Untuk posisi samping kanan dan samping kiri, karena nanti posisi pintu di tengah, yaitu tarik ke kanan dan tarik ke kiri. Ini rak setinggi 3 meter, ada 6 trap yang kita pasang pintu dan kita kasih tutup, yaitu 2 trap dari bawah, 4 kotak. Ini adalah 2 rak yang kita jejer, dan sekarang yang 4 trap paling bawah kita kasih pintu yang seolah-olah menyatu jadi satu memanjang. Ini penampakan relnya, yang rel bawah, jadi kita tempel di holo, yang semestinya kalau di kayu itu rel ditanam, jadi ditanam di rotor gitu. Untuk pinggiran melamento yang selain pintu, kita kasih holo sebagai kekuatan dan agar nanti juga tidak tajam di tangan. Selanjutnya holo ini nanti kita tutup dengan wall angle, kita frame sebagaimana frame yang ada pada pintu. Wall angle bentuknya seperti ini, kayak siku L. Itu biasa digunakan pada plafon untuk pinggiran. Ini sudah kita ukur, selanjutnya kita kencangkan, kita bor, dan kita pasang paku rivet. Nanti kita pasang semua pada 4 titik, yaitu di sini dan di bawahnya, yang kemudian di samping kanan, atas, dan bawah. Oke teman-teman, agar videonya nggak terlalu panjang ya, jadi untuk pemasangan roda, pemasangan rel, dan pemasangan handle atau tarikan nanti kita buatkan video tersendiri agar di sini tidak terlalu panjang, karena ini HP juga masih Vivo yang RAM 2, kayaknya berat kalau untuk terlalu panjang. Jadinya seperti ini ya, yang bisa kita lihat. Jadi ini satu buka ke kiri dan satu buka ke kanan. Posisi pintu
cuman satu, yaitu dua, maksud saya satu rak itu satu ya, karena ini tadinya kan dua rak dijejer, jadi yang separuh posisinya melamento mati, nggak bisa dibuka tutup, jadi biar lebih mudah saya cuman bikin dua pintu. Kalau bikin empatnya bisa digeser, nanti relnya itu jadi double, jadi selain tambah biaya, tambah tenaga, dan juga tambah rumit tentunya. Makanya ini saya pilih yang simpel saja.